Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Salfadila Sausan dengan NIM 2407011824 dari kelas TPKA 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai produksi NaOH. Apa sih NaOH itu? Bagaimana karakteristik NaOH, pengaplikasian NaOH, dan banyak materi lain mengenai NaOH. Menarik bukan? Apa sih itu NaOH? NaOH adalah natrium hidroksida yang juga biasa dikenal sebagai soda air. Nah, NaOH ini juga sangat berbahaya loh karena mereka mempunyai karakteristik yang sangat korosif dan pH-nya itu sangat tinggi loh, sekitar 14. So, kalian harus berhati-hati kalau menggunakan NaOH. Nah, di sini kita mengetahui bahwa rumus molekulnya itu adalah NaOH. Dan juga NaOH memiliki densitas 2130 kg per meter kubik. Lalu pH-nya itu udah aku sebutkan tadi 14. So, titik didihnya juga memiliki tinggi 1388 derajat Fahrenheit. Dan juga titik lelehnya 323 derajat Celcius. Karena titik didih dan titik lelehnya ini tinggi, jadi juga NaOH ini stabil pada suhu yang tinggi juga. Nah, pada karakteristik kimia, NaOH ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, itu ada higroskopis. Nah, higroskopis ini adalah sifat yang mudah menyerap air dan larut menghasilkan ion OH-. Kedua, ada korosif. Seperti yang aku bilang tadi, NaOH merusak jaringan organik dan logam tertentu, ataupun NaOH ini sangat reaktif terhadap asam dan lemak. Jadi kalian harus berhati-hati dalam penggunaan NaOH. Tiga, ada stabilitas. Nah, karakteristik kimia pada NaOH ini berbentuk kristal putih lalu tidak mudah terbakar. Karena titik didihnya itu yang sangat tinggi ya teman-teman. Sebenarnya NaOH ini juga sudah sering kita temukan di dunia ini. Ya, di dunia ini. Mungkin kita belum sadar aja. Nah, di sini aku bakal kasih tahu di mana saja sih pengaplikasian NaOH ini di berbagai bidang industri. Yang pertama, pada tekstil. NaOH ini digunakan pada industri tekstil untuk proses merchandising kapas dan pewarnaan serat sintetis. Yang kedua, industri minyak dan gas. Pengaplikasian NaOH ini pada industri minyak dan gas untuk menghilangkan H2S dan marcaptan. Yang ketiga ada di pengaplikasian kimia dasar. Of course, di sini NaOH ini digunakan untuk bahan baku, terus juga obat dan juga pelarut lainnya. Sebenarnya banyak guys pengaplikasian NaOH ini, cuman kan belum sadar. Nah, salah satunya itu adalah pada sabun. Pada sabun dan deterjen terjadi reaksi saponifikasi lemak yang menjadi sabun dan gliserol. Karena saya sedang menjalani pendidikan di Universitas Riau, lebih tepatnya D3 Teknologi Pulp dan Kertas, tentu saja NaOH ini sangat berperan penting dalam industri teknologi pulp dan kertas, yaitu untuk melarutkan lignin ataupun pulping dan juga pemutihan ataupun bleaching. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai alur pemurnian brine ataupun NaCl. Tahap pertama yaitu menghilangkan pengotor logam. Untuk menghilangkan pengotor logam ini, kita menambahkan kapur ataupun natrium karbonat Na2CO3. Nah, proses ini bertujuan untuk mengendapkan pengotor berupa kalsium Ca, magnesium Mg, besi Fe, serta aluminium yang dapat mengganggu kinerja sel elektrolisis. Tahap yang kedua yaitu pemisahan sulfat dan eliminasi kontaminan lain. Brine ini kemudian direaksikan dengan barium klorida yaitu BaCl2 untuk mengeliminasi ion sulfat SO4. Selain itu juga ditambahkan natrium hipoklorit NaOCl untuk mengeliminasi amonia yaitu NH3 yang mungkin terkandung dalam larutan. Yang ketiga, ada tahap netralisasi. Nah, tahap akhir sebelum elektrolisis adalah netralisasi pH larutan menggunakan asam klorida ataupun HCl. Nah, proses ini dilakukan untuk memastikan kondisi brine memenuhi standar operasi yang optimal. Setelah alur pemurnian brine tadi, kita mendapatkan 3 produk, yaitu yang pertama ada Cl2 ataupun klorin, H2 ataupun hidrogen, dan 2 NaOH. Nah, pada proses elektrolisis ini ada 3 jenis proses industri NaOH. Yang pertama itu ada proses diafragma, yang kedua ada
proses merkuri, yang ketiga ada proses membran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses diafragma. Sekarang saya akan berfokus pada proses diafragma. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan dan pelarutan, yaitu dissolving. Nah, proses ini dimulai dengan masuknya bahan baku garam NaCl ke dalam dissolving tank. Di sini garam dilarutkan dengan air atau menggunakan recycle brine dari sistem untuk menciptakan larutan garam jenuh. Lalu yang kedua ada tahap presipitasi. Nah, setelah larutan terbentuk, masuklah ke reaction ataupun presipitasi tank. Pada tahap ini dilakukan penambahan bahan kimia seperti natrium karbonat, Na2CO3 yang berfungsi mengendapkan ion kalsium ataupun Ca2+ menjadi CaCO3. Nah, setelah itu ada penambahan natrium hidroksida ataupun NaOH yang berfungsi mengendapkan ion magnesium ataupun Mg2+ menjadi MgOH2. Nah, hasil reaksi inilah yang akan membentuk lumpur ataupun sludge yang mengandung impurities ataupun pengotor. Tahap yang ketiga yaitu klarifikasi dan filtrasi. Nah, campuran yang mengandung endapan kemudian dialirkan ke clarifier ataupun filter. Nah, di sini terjadilah proses sedimentasi ataupun padatan lumpur itu dipisahkan dari cairan utama. Selanjutnya, kita itu menggunakan proses filtrasi di mana cairan melalui media filter seperti filter press ataupun sand filter untuk memastikan sisa-sisa partikel mikro tertahan sehingga larutan brand menjadi jernih. Lalu tahap pemurnian lanjut yaitu ion exchange. Setelah difiltrasi, brand ini belum cukup murni nih untuk sel elektrolisis modern, terutama sel membran. Brand dilewatkan melalui ion exchange column, yaitu tempat penukar ion. Nah, kolam ini mengandung resin khusus yang bersifat selektif untuk menangkap sisa-sisa ion logam berat yang masih lolos dari tahap presipitasi hingga mencapai level konsentrasi part per billion. ppb. Yang kelima ada pemanasan dan elektrolisis. Disinilah proses intinya. Brand yang sudah sangat murni kemudian disesuaikan suhunya dan biasanya ini dipanaskan di dalam brand preheater agar efisiensi elektrolisis optimal. Sebelum akhirnya dialirkan masuk ke dalam elektrolisis sel ataupun sel kloralkali untuk diproses menjadi gas klorin, gas hidrogen, dan NaOH. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai NaOH, and bye-bye.